Shalom, 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 shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Minggu pertama di bulan Agustus ini, tepatnya tanggal 7 Agustus tahun 2022. Diberkatilah hidup kita di hari yang luar biasa ini karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Terlebih lagi karena kita akan sehidangan dengan Tuhan dengan mengambil perjamuan kudus sebagai ingatan akan kasih Tuhan dan peringatan kepada kita akan kedatangannya kali kedua sesuai firman-Nya. Gereja kita terus masih mewadahi bagi jemaat yang memang harus beribadah secara online karena kondisi kesehatan saudara. Tetaplah ikuti ibadah dengan baik, persiapkan diri seperti saudara layaknya mempersiapkan diri saat akan masuk ke rumah Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya atas kita saat kita memuji dan menyembah-Nya dengan penuh sukacita dan keyakinan Tuhan hadir di antara kita. Dan bukakan hatimu untuk dilawat oleh Tuhan, terlebih ketika firman-Nya akan dibentangkan untuk kita semua. Saudara pasti diberkati dalam ibadah kita hari ini, baik secara online dan juga secara onsite. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, izinkan kembali Tuhan berbicara terlebih dahulu lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang tetap kita ambil dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-34, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-34 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul renungan kita hari ini, Tuluslah dengan Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-8. Judul perikopnya, janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan memberikan perintah kepada umat Israel untuk memaklumkan pembebasan kepada para budak. Mereka tidak diperkenankan untuk saling memperbudak saudara sebangsanya sendiri. Dan kalaupun ada saudara sebangsa yang ingin bekerja demi nafkah dan menjadi budak, maka pada tahun Yobel mereka harus dibebaskan. Seperti yang tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Dasar dari pembebasan ini adalah karena Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jika mereka melanggar ketetapan ini, ada konsekuensi yang harus ditanggungnya, yaitu Tuhan akan menyerahkan mereka ke tangan Raja Babel. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi orang yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Apakah tindakan mereka ini benar-benar tulus? Ternyata tidak. Ternyata mereka mempunyai maksud yang terselubung, atau peribahasanya ada udang di balik batu. Mereka membebaskan para budak dengan tujuan supaya para budak tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tenaga tambahan untuk berperang melawan kerajaan Babel. Dan ternyata begitu keadaan sudah membaik, mereka pun berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan hanya supaya dapat terluput dari hukuman atau hal-hal buruk dari Babel. Sidang jemaat Tuhan, ini sebuah teguran yang keras buat kita dalam perenungan kita. Banyak di antara orang percaya ketika berada dalam masalah atau dalam kesesakan tampaknya bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan menunjukkan perilaku yang seolah-olah sudah bertobat. Tapi begitu keadaan sudah membaik, mereka kembali tidak setia kepada Tuhan. Mereka kembali ogah-ogahan untuk mengikut Tuhan. Karena itu, jangan pernah permainkan Tuhan. Cepat atau lambat, ada akibat yang harus ditanggung. Carilah Tuhan dengan tulus, setialah dengan tulus, bukan karena sesuatu yang Anda butuhkan, tapi karena memang kita menghormati Allah. Mengapa kita harus tulus? Karena sungguh kasih Tuhan tulus kepada kita. Dengan rela mati di kayu salib menggantikan kematian kita. Ketulusannya begitu luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah terbatas dan tidak bisa kita balaskan dengan apapun. Setulus kasih Allah kepada kita, tuluslah dalam mengiring Tuhan. Amin. Ketika kita beribadah kepada Tuhan,
datang ke gereja, tuluslah. Memberikan persembahan, tuluslah. Memuji, menyembah Tuhan, tuluslah. Terlebih ketika kita akan melayani Tuhan, lakukanlah dengan tulus. Bukan karena sesuatu yang Anda inginkan dari Tuhan agar Tuhan lakukan. Sebelum Anda memintanya pun, Tuhan tahu kalau itu merupakan kebutuhan kita. Bukankah Tuhan akan lakukan itu bagi kita? Segala sesuatunya berdasarkan pada hati. Kalau hati kita tulus, maka semua hal yang kita lakukan pun pasti tulus. Kalau kita tulus, setulus kasih Tuhan bagi hidup kita, hidupmu akan begitu dekat dengan sang sumber berkat, yaitu Allah sendiri. Dan percayalah, Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan tangan kita. Tuhan akan memberkati kita dimanapun kita berada saat kita mengikut Tuhan dengan tulus. Iringilah Tuhan dengan tulus, sebab Tuhan sendiri dengan tulus mengasihi dan mencintai kita. Dan kalau hari ini sekali lagi kita akan beribadah kepada Tuhan, mari datang ke rumah Tuhan dengan tulus. Layanilah Tuhan dengan tulus. Dan lihatlah, Tuhan pasti lakukan sesuatu dalam ibadah kita yang kita lakukan dengan tulus hari ini. Diberkatilah kita semua. Kiranya sesuai dengan janjinya untuk memberkati perbuatan tangan kanan dan tangan kiri kita digenapi bagi kita. Dan karena kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka kemanapun kaki kanan kaki kiri mau melangkah. Bahkan bagi saudara yang secara khusus akan datang dari rumah menuju rumah Tuhan, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Dan doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya ibadah kita, persekutuan kita hari ini merupakan sebuah dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan pengurapannya mengalir bagi kita. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Dan kalau engkau tidak dapat hadir hari ini karena kondisimu yang sakit, hari ini juga engkau akan sehat. Percayalah, minggu depan engkau akan bisa datang ke rumah Tuhan karena engkau telah disehatkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.